Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran Fisika Coy, pertemuan ke-8. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Berikut. Oke, sebelum kita mulai, ini ada sebuah fakta menarik. Faktanya katanya air dingin dan air panas itu memiliki suara yang berbeda saat dituangkan. Kira-kira lebih nyaring yang mana? Oke, akan dibahas di sini ya. Oke, tujuan pembelajaran pada pertemuan ini kita akan coba mempelajari tentang konsep cepat rambat bunyi, kemudian akan menjelaskan tentang frekuensi bunyi, kemudian tentang resonansi bunyi, kemudian tentang fenomena pemantulan, gema dan gaung, terus diikuti dengan efek Doppler, dan terakhir adalah konsep ekolokasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Oke, yang pertama, nah ini nih peta konsep yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi di pertemuan hari ini kita akan belajar konsep cepat rambat, frekuensi, resonansi, pemantulan gema dan gaung, efek Doppler, dan ekolokasi. Langsung. Konsep cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi itu adalah hasil bagi jarak yang ditempuh bunyi oleh gelombang bunyi per satuan waktu. Nah, itu secara perumusan ya. Jadi misalnya ini kalian nih ya. Nah, sedang berteriak, misalnya mengeluarkan suara. Nah, terus di sini mantul nih ke dinding nih. Sampai ke sini balik lagi kan di sini. Nah, ini pantulannya ke sini. Tuh kalian dengar pantulannya. Nah, katanya cepat rambat bunyi adalah hasil bagi jarak yang ditempuh. Nah, di sini jarak yang ditempuhnya berapa nih? Bolak-balik ya. Misal jarak dari sini ke sininya itu adalah S ya. Berarti jarak yang ditempuhnya kan cepat rambat itu simbolnya V. Jarak yang ditempuhnya 2S. Kenapa 2S? Karena bolak-balik ke sini, balik lagi ke sini ya. 2S dibagi waktu ya. Nah, ini kalau berlaku di pemantulan. Tapi kalau tidak mantul suaranya, misalnya di sini langsung dari sumber bunyinya dari sini itu langsung ke sini. Nah, berarti jarak yang ditempuh bunyi berarti jarak yang ditempuh bunyi cuma segini ya. Nah, misal X misalnya dibagi waktunya. Nanti ada contoh soalnya. Nah, siapa yang menemukan konsep cepat rambat bunyi? Jadi cepat rambat bunyi ini diselidiki oleh Moll dan Van Beek. Jadi dia menyelidiki bahwa cepat rambat bunyi dengan mengukur jarak meriam ke pengamat dan membaginya dengan selang waktu api yang menyala dari mulut meriam sampai terdengar bunyi oleh si pengamat. Dari hasil percobaan tersebut diperoleh yang pertama, semakin jauh jarak si pengamat dari sumber bunyi, maka akan semakin lama selang waktunya terdengar oleh pengamat. Jadi kalau makin jauh waktu terdengarnya makin lama, logis ya. Kemudian, nah ini nih, semakin rendah suhu, maka cepat bunyi semakin merambat. Nah, jadi semakin cepat bunyi merambat. Sebaliknya, semakin tinggi suhu, maka semakin lambat bunyi merambat. Maksudnya gini, jadi kalau suhu itu ya, kalau suhunya naik, maka cepat rambat atau V-nya juga naik. Kebalik. Cepat rambatnya malah turun. Nah, karena kalau suhu rendah. Sementara kalau suhu rendah berarti turun ya. Suhu rendah cepat rambat bunyinya naik. Nah, suhu tinggi nih ya, suhu tinggi cepat rambatnya turun. Nah, apa dampaknya? Tadi yang telah ditampilkan ketika kita menuangkan air panas dan air dingin. Nah, kira-kira mana yang lebih nyaring suaranya? Itu ada tergantung dengan ini ya. Katanya kalau suhunya tinggi, artinya suhunya tinggi itu panas ya, maka cepat rambatnya rendah. Jadi yang terdengar oleh suaranya itu jadi lebih tidak nyaring, jadi kurang nyaring lah, frekuensinya rendah. Sementara kalau suhunya rendah nih, artinya airnya dingin ketika dituangkan ke dalam gelas, maka cepat rambatnya akan tinggi dan frekuensinya akan tinggi juga. Jadi kalian bisa coba bandingkan di rumah, kalian coba percobaannya air panas dengan air dingin, mana kira-kira yang memiliki suara lebih nyaring ya. Kemudian ini penemuan atau penyelidikan Moll dan Van Beek. Yang ketiga adalah semakin rendah tekanan udara semakin cepat bunyi merambat. Sebaliknya, semakin tinggi tekanan udara semakin lambat bunyi merambat.
Oke, ini ada contoh soal tentang konsep cepat rambat bunyi ya. Nah, di sini katanya sebuah kapal mengukur kedalaman laut dengan menggunakan perangkat suara. Jika bunyi ditembakkan ke dasar laut, bunyi pantul diterima setelah 10 detik. Tentukan kedalaman laut tersebut jika cepat rambat bunyi 1600. Nah, ini yang ditanyakan adalah kedalaman laut ya. Dan di sini diketahui cepat rambat bunyinya. Oke, biasakan diketahui tanyakan jawab, diketahui di sini waktunya 10 detik ya, atau 10 sekon, dan cepat rambat atau V-nya nih, cepat rambat itu adalah 1600 meter per sekon. Jadi ceritanya seperti ini perahu nih ya. Nah, ceritanya dia ingin tahu, oh ini perahu, kita warnain biru ininya. Nih, ini perahu, dia ingin tahu seberapa dalam misalnya ya, kedalaman dari suatu laut tersebut. Nah, misal kedalamannya itu sampai sini nih, batasnya itu sampai sini nih. Nah, ini batas kedalaman itu sampai sini. Nah, dia menggunakan perangkat suara. Nah, dia menggunakan perangkat suara di sini. Nah, dia mengeluarkan bunyi ya. Seperti itu ya. Kemudian mantul ke sini. Mantul dan balik lagi. Nah, balik lagi terdengar. Katanya dalam waktu 10 detik. Yang ditanyakan berapa jaraknya. Oke, kita tahu tadi kalau konsepnya pemantulan, maka untuk mencari V cepat rambat itu sama dengan 2S dibagi T, karena dia telah menempuh 2 kali jarak. Pertama jarak dari perahu ke dasar laut, yang kedua adalah jarak dari dasar laut ke perahu lagi, mantul kan. Nah, yang ditanyakan di sini adalah S, maka T-nya kita pindahkan ke sana ya, T-nya kita pindahkan ke sana. Jadi persamaannya gini, V dikali T sama dengan 2S. Oke, posisinya kita balik ya, enak. 2S sama dengan V kali T gitu ya. Nah, maka yang kita cari adalah S di sini. Maka 2-nya kita pindahkan ke sana, S sama dengan V dikali T dibagi 2. Oke, V-nya berapa? V-nya 1600. T-nya berapa? T-nya 10 detik dibagi 2, hasilnya adalah ini 1600 dikali 10 adalah 16.000, bagi 2 16.000, 8.000, maka kedalamannya adalah 8.000 meter atau 8 km, sama aja ya, tapi yang lebih tepat adalah satuannya internasional yaitu meter. Oke, itu untuk menghitung jarak atau kedalaman laut ya. Nah, nanti akan ada soal seperti ini. Kemudian selanjutnya yang kita pelajari yaitu frekuensi bunyi. Nah, ini jenis-jenis frekuensi bunyi berdasarkan frekuensinya. Nah, di sini ada jenis-jenisnya ya. Ada namanya infrasonik, ada audiosonik, yang ketiga ada ultrasonik ya. Yang infrasonik ini bunyi yang tidak dapat didengar telinga manusia. Kenapa? Karena frekuensi bunyi infrasonik ini kurang dari 20 Hz nih ya. Bapak kotakin, ini penting, kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik mampu menembus hambatan tanpa mengurangi besarnya frekuensi. Contohnya biasanya dimanfaatkan dalam deteksi getaran ya, pergerakan lempeng bunyi. Atau hewan apa sih yang bisa mendengar dengan bunyi infrasonik? Biasanya kebanyakan dari serangga itu bisa infrasonik. Kemudian ini nih, gajah juga nih, gajah dapat mendengar dalam frekuensi infrasonik ya. Kemudian yang kedua jenis bunyi yaitu frekuensi bunyi audiosonik. Nah, audiosonik ini bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia. Frekuensinya kisaran 20 sampai 20.000 Hz. Jadi manusia bisa mendengar dari 20 Hz sampai 20.000 Hz ya. Oke, nanti kalian bisa coba pakai aplikasi untuk frekuensi ya, nanti ditunjukkan. Yang ketiga di sini, ini bukan hanya manusia ya, di sini banyak ya hewan manusia yang bisa mendengar dengan bunyi audiosonik, termasuk Patrick ya, Patrick Star. Terus yang ketiga adalah ultrasonik, bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz ya, lebih dari 20.000 Hz nih ultrasonik. Oke, ini tidak bisa didengar oleh manusia ya, karena manusia batasnya sampai 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik ini sulit menembus hambatan dengan struktur padat. Contoh pemanfaatan bunyi ini ialah untuk mendiagnosa janin dalam kandungan melalui USG, ultrasonografi ya. Jadi USG itu dipancarkan gelombang ultrasonik ya, ultrasonografi singkatannya USG itu.
Kemudian ini nih kelelawar, hewan yang bisa mendengar dengan bunyi ultrasonik itu ada kelelawar, ada paus, ada lumba-lumba. Biasanya hewan-hewan ultrasonik ini dia bisa melakukan ekolokasi ya. Itu nanti ada ekolokasi. Selanjutnya di sini akan kita bahas tentang resonansi. Apa itu resonansi? Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain. Nah, ini kata kunci ya. Ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain. Karena ada benda lain yang bergetar dan memiliki frekuensi yang sama atau kelipatan bilangan bulat dari frekuensi itu. Contohnya di sini ada garpu tala. Kalau kalian di laboratorium di SICC itu ada garpu tala ya. Kita bisa praktikkan nanti ya. Ketika garpu tala ini dipukul, nah kan ini mengeluarkan bunyi ya. Garpu tala yang sebelah sini, ya ini garpu tala 1, garpu tala yang kedua itu juga ikut bergetar dan menghasilkan suara ya. Itulah resonansi. Jadi ikut bergetar gitu ya, ikut-ikutan ya. Resonansi sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya resonansi bunyi pada kolom udara yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan bunyi. Banyak tuh. Seperti kentongan, angklung tuh ya, itu bisa. Dan salah satu pemanfaatan dari resonansi. Terus berbagai alat musik lain ya, alat musik pada umumnya dibuat berlubang agar dapat terjadi resonansi udara sehingga suara alat musik tersebut menjadi nyaring. Contohnya ada seruling, kendang, beduk, ketipung dan sebagainya. Itu resonansi ya. Nah, selanjutnya di sini ada istilah pemantulan, gema dan gaung. Nah, pemantulan bunyi ini membutuhkan waktu ya. Nah, jadi pemantulan bunyi ini ada dua ya, ada dua jenis. Ada yang dinamakan gema, ada yang dinamakan dengan gaung. Nah, bunyi yang dipantulkan dengan selang waktu antara suara asli dan pantulan kecil sehingga seolah-olah bunyi tersebut bersamaan dengan suara aslinya. Ada juga pemantulan bunyi yang selang waktu antara bunyi asli dan pantulannya cukup besar. Oke, gini aja untuk memudahkan apa itu gema, apa itu gaung ya. Jadi perbedaannya antara gema dan gaung itu dari jaraknya ya, jarak sumbernya. Kalau gaung itu kalau misalnya kita berkata biasanya gaung itu kurang jelas dibanding gema. Kalau gema terdengar sangat jelas. Kalau ketika kita berteriak lapar, maka pantulannya terdengar lapar gitu. Karena jaraknya kalau gema itu biasanya sangat jauh ya. Jadi ini gaung, ini gema. Perbedaannya kalau gaung itu cukup dekat ya, tapi nggak terlalu dekat juga ya, cukup dekat. Biasanya di WC itu bisa tuh. Terus kalau gema itu cukup jauh ya, jauh jaraknya ya, jarak pantulnya. Nah, jarak pantulnya. Jadi kalau gaung itu cukup dekat ya, sehingga hasil pantulannya itu kurang jelas. Hasil pantulan bertabrakan, hasil pantulan suara bertabrakan dengan suara asli, bertabrakan dengan suara asli. Ya, kemudian kalau gema tidak bertabrakan, karena jauh ya. Jadi mantuannya ini, kalau ini berarti ini contoh dari gema ya. Seperti itu ya, gema dan gaung gitu ya. Perbedaan antara gema dan gaung. Oke. Selanjutnya ada efek Doppler. Efek Doppler ini menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain, menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dari frekuensi sumber. Misalnya gini, ada A dan B ya. Ketika si truk ini berada dekat A, maka suaranya akan terdengar jelas, tapi lama-lama menjauh nih. Nah, kalau semakin menjauh dari A, maka suaranya akan semakin kecil dari A ya. Jadi suaranya akan semakin mengecil kalau si sumber bunyinya ini, sumber suaranya kan ada di sini nih, di sirine ini. Sementara ketika si mobil ini dengan sirine mendekat ke si B, maka akan semakin kencang ya suaranya. Kalian
bisa rasakan sendiri kalau motor dari jauh knalpotnya udah knalpot racing. Nah itu salah satu dari efek Doppler ya, efek Doppler seperti itu tuh. Suara mobil, motor, ambulan gitu ya, kalau dari jauh kedengarnya kecil, tapi kalau dia semakin mendekat makin keras. Atau misalnya ada di masjid, nah ketika ada di masjid, ketika kita jauh dari rumah kedengar kecil, tapi ketika kita lama-lama mendekat makin gede suaranya, seperti itu ya. Itu contoh dari efek Doppler. Ekolokasi itu adalah disebut juga dengan biosonar ya. Nah itu adalah sonar biologi yang digunakan oleh beberapa jenis binatang. Nah binatang yang memiliki kemampuan ekolokasi itu mengeluarkan bunyi dan mendengarkan pantulan bunyi yang dipantulkan oleh objek-objek yang ada di sekitarnya dengan menggunakan bunyi pantulan. Nah biasanya kelelawar kan sebenarnya penglihatannya buram, tidak terlalu jelas ya, rabun. Nah dia memanfaatkan, nah ini anugerah yang diberikan oleh Allah, yaitu pendengarannya. Dia bisa mendengar dengan frekuensi ultrasonik dan dia bisa mengeluarkan frekuensi ultrasonik ya. Nah itu kelelawar. Kalian pernah tahu film ini nih, di Finding Dory? Ada nih, siapa nih namanya ya, lupa nih namanya siapa nih, yang paus juga dia bisa melakukan ekolokasi, mendeteksi posisinya ada di mana. Nah itu salah satu manfaat dari ekolokasi ya. Di setiap ada kekurangan pasti Allah berikan kelebihan. Contohnya di kelelawar ya, kekurangannya adalah di penglihatan, tapi kelebihannya adalah di pendengaran. Nah bahkan ada yang lebih unik nih, nanti kalian bisa tonton video di bawah, ada orang yang bisa melakukan ekolokasi. Nah orang-orang seperti apa, nah itu ada, nanti bisa kalian lihat ya. Oke, seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih untuk pertemuan 5 kali ini. Pertemuan 6 ya. Silakan kalian kerjakan tugasnya ya, dan jangan lupa jangan ditunda-tunda, hanya 7 soal saja, tidak lebih dari 7 soal, dan semuanya adalah pilihan ganda. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.